Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena acara-acara beliau kita semua bisa membedakan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang hak dan batin. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun. Mudah-mudahan dengan subscribe jenengan bisa mengikuti video-video Rumah Singgah Asmul Haq yang terbaru dan bisa memberikan suatu motivasi, ide-ide baru untuk perkembangan Rumah Singgah Asmul Haq. Ada suatu pertanyaan, kenapa diri kita selalu mengalami kesulitan-kesulitan atau permasalahan hidup? Seperti yang dulu-dulu sudah saya jelaskan atau di grup WA Rumah Singgah Asmul Haq, bahwa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang timbul pada diri kita itu sebenarnya perbuatan diri kita sendiri yang menciptakan suatu permasalahan-permasalahan hidup itu. Karena ada imbal balik, siapa yang menanam itu yang menuai. Kalau bahasa dulu itu hukum karma. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Ya. Tapi kadang-kadang manusianya sendiri itu yang merusak kesempurnaan itu tersendiri. Ya. Diberikan suatu kekuatan ya, yang ada di dalam diri kita, tapi kadang-kadang kita masih minta kekuatan yang lain, atau kita akan menanam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi bagaimana caranya supaya menjadikan diri kita ini manusia, setidaknya manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya ilmu Asmul Haq itu diwajibkan 24 jam untuk mengingat Maha segala-galanya, ya. Untuk mengingat pencipta alam semesta ini beserta isinya 24 jam, baik itu secara khusus maupun tidak khusus, dari mau bangun tidur sampai tertidur lagi. Jadi kita dilatih, ya, kita dilatih 24 jam itu selalu mengingatnya, sehingga kalau itu sudah menancap di sanubari kita, ya,
udah mendarah daging, insya Allah kita akan takut atau malu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sehingga akan timbul suatu aura-aura positif ya, yang keluar dalam diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan akan menghampiri kita, rezeki ya. Nah, dari situlah hal-hal yang positif yang kita lakukan ya, dalam kehidupan kita, tidak terbersit suatu apapun hal-hal yang negatif, di situ akan timbul suatu keberkahan ya, suatu aura-aura yang positif yang membangkitkan suatu kebahagiaan ke depannya, yang bisa menarik rezeki, yang bisa menarik kelimpahan rahmatnya Allah. Sehingga dalam kehidupan di dunia ini kita dijadikan hati dan pikiran kita itu damai, dijadikan hati dan pikiran itu tentram, nyaman ya. Sehingga kita dalam beribadah juga nyaman, pikiran kita tenang. Beda kalau kita selalu menimbulkan atau menanam hal-hal yang jelek di pikiran hati kita, selalu berbuat negatif pada siapapun, entah pada teman kita, keluarga kita, saudara kita, itu akan timbul suatu penyakit hati yang timbul, iri, dengki, hasad, hasud. Karena kalau kita itu mengumbar hawa nafsu kita, tidak bisa mengendalikan, yang timbul hanya itu, penyakit hati itu. Sehingga kalau kita selalu berpikiran negatif ya, hati kita itu akan rusak, hati kita akan busuk. Meskipun ya, raga kita ya, kita poles ya, kita poles sebeginian indah, tapi hatinya tetap busuk. Maka dari itu ya, saya garis bawahi untuk menghindari permasalahan-permasalahan hidup yang rumit, entah itu masalah rezeki, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masalah yang lain-lain itu. Intinya bersikaplah dalam kehidupan jenengan-jenengan itu, berpikiran dan hati kita selalu positif. Hati dibersihkan dengan dzikrullah, pikiran kita pikirkan dengan hal-hal yang positif, yang sifatnya membangun ya. Gunakan diri kita itu menjadi orang-orang yang bermanfaat ya. Bukan orang-orang yang sebaliknya bikin onar, bikin resah, bikin permusuhan. Itu akan merusak pikiran dan hati kita ya. Pikiran kita akan rusak, hati kita juga banyak noda-noda ya. Karena disibukkan dengan memikirkan orang lain kaya ngiri, orang lain sukses ngiri, orang lain pintar ngiri ya. Jadi nggak ada orang itu bersyukur. Jadi seakan-akan dia itu kufur akan nikmat Allah, karena mereka itu terbelenggu dengan nafsunya sendiri ya. Kalau orang-orang udah seperti itu, tunggu kehancurannya. Dia merusak orang, menjatuhkan orang ya. Itu akan lambat laun akan merusak dirinya sendiri. Tapi beda orang-orang yang berpikiran positif, yang hatinya bersih, selalu apapun yang dilakukan hanya ingin ridhonya Allah dengan keikhlasan ya. Sehingga dalam melangkah mengarungi kehidupan di dunia ini, hatinya akan tentram, tenang ya. Karena apa? Untuk perbuatan yang baik. Makanya murid atau anggota Rumah Singgah Asmaul Haq ini
dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berbuatlah yang baik, yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam. Jadilah orang yang bermanfaat, seperti lebah, ya. Jangan lihat lebah itu, dia mengambil saripatinya bunga, ya, tidak merusak bunganya, dia menghinggap di rantingnya, rantingnya juga tidak patah, ya. Hasil dari saripati-saripati yang dihisapnya itu akan menjadi madu yang berguna untuk kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia, buat obat, buat kesehatan dan lain-lain. Manfaatnya luar biasa. Sama, kita harus mencontoh seperti itu, ya. Contohlah lebah atau tawon itu. Tapi kalau sudah diganggu, dia akan menyerang. Tapi kalau tidak diganggu, ya akan menimbulkan suatu manfaat yang luar biasa. Itu, ya. Mengambil saripatinya tidak merusak bunganya, menghinggap di ranting juga tidak bikin patah rantingnya, dan saripatinya diolah menjadi madu, sehingga hasil dari madu itulah digunakan untuk kebutuhan manusia. Jadi bermanfaat. Manusia harusnya seperti itu. Gunakan ilmunya untuk kemaslahatan umat, tolong menolong, ya. Sehingga ilmunya dengan itu akan terus, ya. Energinya itu, siklus energinya berganti, ya. Untuk menolong apapun, ya, menyobatin orang lain, cara-caranya sudah saya berikan, ya. Caranya sangat simpel sekali, ya. Nggak harus ini itu, nggak langsung set nyambung jadi. Jadi untuk menolong seseorang juga nggak usah kita pilih kasih. Oh, ada yang perlu tanpa persemakluman si penderita sakit, kita bisa mengobati jarak jauh. Jadi untuk mengasah kederawanan kita, jadi ringan tangan kita, ya. Jadi nggak eman, nggak ngepel, ya. Kalau bahasa Jawanya itu tangannya dikepel, susah. Mau apa-apa itu susah. Jadi intinya, ya, inti dari perbincangan ini, percakapan ini, intinya kalau hidup kita pengen tentram, tenang, nyaman, ya, berbuatlah dalam hal-hal yang positif, ya. Hilangkan penyakit hati, rasa iri, dengki, hasad, hasut. Jangan bikin onar, ya, di lingkungan masyarakat, ya. Jangan mencela, mencaci, memaki, menfitnah, ya, sesama kita. Jangan menjatuhkan kepada orang lain. Itu udah urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita itu hanya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu aja sebenarnya, ya. Kita hablum minannas sama sesama manusia, ciptaan Allah, hablum minallah, langsung berkomunikasi sama Allah dengan dzikrullah yang sudah diajarkan, ya. Sehingga kalau kita sudah berbuat positif, ya, akan menghilangkan kesialan, ya, akan menghilangkan masalah-masalah yang kita alami. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang negatif, akan semakin timbul permasalahan. Yang tadinya kita udah nyaman akan rusak, ya, akan hancur secara sendirinya. Karena apa? Hati dan pikirannya nggak tenang, kemerungsung, ya. Sifat aluamanya timbul, serakahnya, amarahnya dan macam-macam, yang hal-hal negatif itu akan muncul sehingga menggerogoti pada diri kita sendiri, ya, mengikis amalan-amalan kita yang baik itu, dikikis terus, noda-nodanya semakin banyak. Jadi itu kesimpulannya, mudah-mudahan sekelumit, ya,
Wejang yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jenengan-jenengan pengamal ilmu Asmaul Haq. Ya, semoga sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, ya, perlindungan, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, ya, dihindarkan dari penyakit-penyakit hati itu, sehingga hidup kita akan tenang, ya. Hidup kita akan nyaman. Ibaratnya kalau air budak, ya, air keruh itu akan jernih, ya, ngendap kotorannya, sehingga kita melangkah dalam kehidupan di dunia ini akan semakin mudah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, sehingga setiap perkembangan channel YouTube di Rumah Singgah Asmaul Haq jenengan akan mengetahui. Dalam kesimpulan, ya, saran ini, dalam hidup ini jangan takut untuk berbuat baik, ya, jangan takut berbuat baik apapun sejarah jenengan, entah jenengan dari orang yang bejat, orang tadinya pemabuk, penjina, ya, dan macam-macam. Nggak usah takut untuk melangkah yang lebih baik. Jangan takut hinaan, jangan takut cacian, ya, jangan takut provokasi dan yang menjatuhkan jenengan. Melangkah terus dalam hal kebaikan. Orang-orang yang mencaci jenengan, orang-orang yang menghina jenengan, sebenarnya dia sendiri itulah orang-orang yang nggak benar, yang menuju menghancurkan dirinya sendiri. Jadi jenengan mau dibilang apapun, nggak usah takut. Melangkah terus untuk kebaikan. Karena kita itu bukan ibadah sama manusia, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan kita sama manusia berminanas itu hanya berbuat baik. Ya. Berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama kita. Selebihnya itu akan urusan Allah. Jadi ibadah kita, ya, sholat kita, amal-amalan kita, ini Allah yang bisa memutuskan kita diterima enggaknya. Ibadah kita itu hanya Allah, bukan manusia. Manusia itu hanya melihat casting kita aja, ya, dari luarnya, melihat dari luar, oh itu ini baik, oh ini, tapi hatinya nggak taunya busuk, ya, pikirannya kotor. Maka dari itu saran saya kepada seluruh anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq, kikis terus, ya, dicuci noda-noda yang ada di dalam hati kita ini, pikiran kita ini dengan dzikrullah yang sudah saya ajarkan. Insya Allah ketenangan, ketenteraman dalam hidup itu kalau kita fokus pada ilmu yang jenengan miliki, amalkan dengan benar. Insya Allah semua permasalahan hidup yang ada di dalam diri kita itu akan terselesaikan dengan mudah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku berpikiran positif, hati kita bersihkan dengan dzikrullah 24 jam, baik itu khusus maupun enggak khusus. Insya Allah keselamatan dunia akhirat pasti kita genggam, ya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.